Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2652-2654. Saat itu, Zheng Tiandai bertahan sesuai dengan metode pelatihan yang diberikan oleh Jericho Lee. Sekarang kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Dia tidak hanya memecahkan masalah budidaya yang stagnan, tetapi juga meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan. Peringkatnya di daftar Tiangang pun meningkat tajam, dan kini ia masuk 5 besar. Dia percaya bahwa selama dia bertahan, dia akan menjadi seorang Bansian dan memasuki Dewa Perang di masa depan. Ada harapan besar. Semua ini berkat Jericho Lee, jadi menurutnya lebih praktis meminta nasihat Jericho Lee daripada peluang warisan di reruntuhan. Batuk, kata Zheng Tiandai sambil tersenyum malu, bahwa Li Shao, Pu yang lebih tua berarti kekuatanmu terlalu kuat, yang akan menjamin keselamatan semua orang, tetapi demikian pula, jika ada peluang untuk mewarisinya, aku khawatir kamu akan menjadi orang pertama yang memilih. Tapi masalahnya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memerlukan warisan itu sama sekali. Oh. Jericho Lee merentangkan tangannya dan berkata, itu urusanmu. Aku tidak peduli. Aku lebih baik darimu. Ini bukan salahku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu lemah. Kerumunan menjadi kacau. Apakah mereka lemah? Di dunia luar, mereka setidaknya adalah orang-orang berkuasa di pihak terkenal. Semuanya terkenal di daftar Tiangang. Mungkin berlebihan jika dikatakan menyebut angin dan hujan, namun energinya tidak sedikit, dan kekuatannya sudah diakui banyak orang. Tapi mereka bangga dengan kekuatan di depan Jericho Lee, sungguh tidak bagus. Anda tahu, di depan Anda, orang ini adalah orang super kuat yang memiliki kemampuan untuk melampaui leluhur Kunlun dan penguasa lama prefektur Tianxi, dan telah memenangkan peringkat teratas dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Menurut latihan sebelumnya, mereka merasa bahwa kekuatan Jericho Lee yang sebenarnya cukup untuk bersaing dengan yang abadi. Jadi sebagai perbandingan, kekuatan mereka tidak layak untuk disebutkan. Yan Dingyi menelan ludahnya. Jangan marah, Li Shao. Hal seperti ini adalah nasib masing-masing. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Tidak, itu milik kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Secara pribadi, saya sangat senang untuk itu. Li Shao akan ikut serta dalam operasi ini, tapi saya tidak tahu apakah Li Shao punya rencana lain ketika dia datang ke sini. Menurut pemahamannya tentang Jericho Lee, jika tidak ada yang istimewa di reruntuhan itu, dia pasti tidak tertarik. Jericho Lee melirik lelaki tua itu. Meskipun dia baru bertemu dengannya sekali atau dua kali, dia memiliki perhatian yang baik terhadap orang-orang. Dia bisa langsung menebak tujuannya. Ya, dia datang ke sini karena beberapa alasan. Yang pertama tentu saja adalah undangan dari Tianji Shengzi. Menurut arti dari Tianji Shengzi, markas besar gerbang Tianji kemungkinan besar berada di reruntuhan. Meski tidak ada di sini, itu pasti tidak ada hubungannya dengan reruntuhan. Jika markas besar gerbang Tianji benar-benar ada di sini, maka dia tidak hanya harus menanyakan jalan ke negeri dongeng, tetapi juga mengambil kesempatan untuk membiarkan gerbang Tianji menangani peluang yang mungkin ada untuknya. Jika tidak, dia tidak berharap banyak. Alasan kedua adalah dia berencana untuk menerobos masa penjarahan relik ini. Dia telah menyiapkan susunan di sekitar relik itu sebelumnya. Segera setelah susunan dimulai, seluruh perbatasan akan memasuki ruang yang kacau. Saat itu, dia akan menerobos masa penjarahan, dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Yang ketiga adalah Kong Tong Laosu telah berperang melawannya, dan dia curiga ada tangan hitam misterius dari negeri dongeng yang mengancam Kong Tong Laosu di belakang punggungnya. Dia tentu tidak bisa membiarkan lawannya pergi. Saat ini, dia belum mengetahui keberadaan pria misterius itu, namun setidaknya dia harus mendapatkan informasi tentang pria misterius dari Kong Tong Laosu tersebut. Ia tidak suka diancam, dan ia punya alasan untuk curiga bahwa pria misterius yang memaksa leluhur Kong Tong untuk membunuhnya pasti telah memberikan kartu truf kepada leluhur Kong Tong. Tentu saja, dia juga memikirkan tindakan balasan, apalagi dengan kekuatannya saat ini, kartu truf itu mungkin tidak berhasil. Alasan keempat adalah Tang Siro baru saja menghubunginya dan mengatakan bahwa nenek moyang klan iblis ada di reruntuhan. Dalam operasi reruntuhan Lohe sebelumnya, klan iblis menghitungnya berulang kali, dan bahkan bekerja sama dengan Dai Huaqiang dan yang lainnya untuk menyakiti keluarganya. Dia tidak dapat berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa. Saat itu, dia membunuh banyak tokoh penting klan iblis, seperti Sepo dan Sateiannyao. Namun sebelum dia meninggal, Sepo mengancamnya bahwa klan iblis memiliki hantu leluhur yang benar-benar abadi. Tang Siro memberitahunya bahwa dia mempunyai seorang teman yang ditangkap oleh setan. Sepertinya hantu nenek moyang iblis ingin dilahirkan kembali, jadi dia pasti harus pergi. Karena banyak faktor, dia harus berpartisipasi dalam operasi eksplorasi reruntuhan.
Tentu saja, alasan partisipasinya, tidak peduli yang mana, adalah karena tidak ada hubungannya dengan peluang di reruntuhan. Dia bisa pergi sendiri. Alasan dia pergi bersama tim adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian peminat, terutama orang-orang misterius. Jangan mencoba menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan, itu bukan urusanmu. Jericho Lee berkata dengan dingin. Yan Ding Yisan tersenyum dan menutup mulutnya karena takut Jericho Lee akan marah. He Seng ragu-ragu dan berkata, apakah Li Sao ikut dengan kita? Yah, dia pergi bersama orang banyak, hanya untuk tetap bersikap rendah hati, agar tidak menakuti ular itu. He Seng menunjukkan ekspresi bahagia, kalau begitu kita ternoda oleh cahaya Li Sao. Dengan Li Sao, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Setidaknya jika mereka tidak bisa mengatasi bahaya, Jericho Lee bisa dengan mudah menyelesaikannya. Jericho Lee memberinya tatapan pucat, jangan terlalu cepat bahagia. Meskipun saya dapat membantu Anda mengatasi bahaya, itu hanya mudah, tetapi efek yang sesuai dari pengalaman Anda akan hilang. Orang-orang harus membedakan prioritas mereka. He Seng sedikit malu, tapi dia tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Di antara reruntuhan tempat orang-orang ini datang, yang terpenting adalah pengalaman, dan bahaya juga merupakan bagian dari pengalaman. Jericho Lee melihat sekeliling dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Itu semua tidak masuk akal, bukan? Tentu saja tidak. Zhou Xiong dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, agak malu, berkata, datang ke sini terutama untuk membahas jadwal pada waktu itu. Lagi pula, akan selalu ada keadaan darurat. Padanya dengan bercanda. Zhou Xiong terdiam sesaat. Jericho Lee berkata dengan nada menghina, apakah menarik untuk berbicara di atas kertas? Ini tidak seperti Anda sedang bermain strategi. Jika Anda memiliki kungfu ini, Anda sebaiknya memikirkan cara meningkatkan kemampuan beradaptasi Anda. Zhou Xiong tidak bisa berkata-kata. Jika tidak ada pekerjaan, jangan memaksakan diri di sini. Anda bisa menebaknya saja sebelum Anda mendapat sepatah kata pun. Ini seperti pemutar cloud. Jericho Lee berkata, jika tidak apa-apa, beritahu saya di mana ruangannya. Aku akan istirahat. Wajah Zhou Xiong memerah dan mengatur agar Jericho Lee pergi ke kamar kecil. Melihat punggungnya, semua orang saling memandang dan tertawa getir. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin seringan Jericho Lee. Dalam analisa terakhir, Jericho Lee bisa melakukan itu karena dia punya kekuatan yang kuat sebagai jaminan, tapi mereka tidak bisa, dan kekuatan mereka jauh lebih buruk. Khususnya, mereka harus membawa beberapa generasi muda untuk mengalaminya. Jadi ada terlalu banyak risiko yang tidak dapat diprediksi. Bab 2653. Sore harinya, Jericho Lee baru saja keluar dari restoran, siap makan sesuatu, ketika seseorang mengirimkan informasi kontak. Begitu dia melihatnya, itu adalah nomor yang aneh, tetapi tanda dalam pesan itu adalah putra surga. Dia mengambil ujung alisnya dan menemukan lokasinya di restoran terdekat. Segera setelah kami bertemu, Tianji Sengzi berkata sambil tersenyum, pekerjaan perintis Li Sao di kota Danwang sebelumnya merupakan sebuah sensasi. Sensasional, sensasional. Jericho Lee sama sekali tidak merasa nyaman. Dia tidak menyangka menjadi terkenal dengan cara ini. Dia sudah sangat terkenal. Kalau orang lain bisa memalsukan sebuah artefak, saya khawatir artefak itu akan dipublikasikan ke seluruh dunia, tapi Anda sama sekali tidak menganggapnya serius. Saya khawatir orang akan mengira Anda sengaja memegang rak, ucap sang anak sambil tersenyum. Jericho Lee tidak dapat menyangkal bahwa orang lain adalah orang lain dan dia adalah dirinya sendiri. Dia tidak pernah menggunakan cara berpikirnya sendiri untuk mengukur orang lain. Demikian pula, orang lain tidak mau mengukurnya dengan cara berpikir mereka sendiri. Baiklah, mari kita mulai bisnisnya. Tianji Sengzi menyembunyikan senyuman di wajahnya, mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Ganjiang Moye dan Taya Jian semuanya ada di dalamnya. Ini adalah 10 pedang terkenal yang ditemukan gerbang Tianji selama periode waktu ini. Jericho Lee dengan cepat mengambil alih. Sen Sen masuk ke dalamnya dan melihat ada 3 pedang di dalamnya. Tapi dia tidak mengeluarkannya. Alasan utamanya adalah banyaknya orang di tempat ini dan mudah menarik perhatian mereka yang menginginkannya. Siapakah 3 pedang yang awalnya ada di tangan mereka? Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenderal Moye ada di tangan Sekte Maoshan. Orang Maoshan bisa berbicara dengan baik, jadi mereka dengan sopan mengajukan beberapa syarat dan mengeluarkan semuanya. Adapun pedang Taya, di tangan klan kecil yang tidak dikenal, klan itu sendiri tidak kuat. Setelah mendapatkan pedang, ia tidak pernah berani mencabutnya. Klan Tianji juga tahu beberapa dekade yang lalu bahwa butuh sedikit harga untuk mendapatkan pedang di tangan mereka. Jawab Tianji Sengzi sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakan itu sederhana, jelas bahwa gerbang Tianji pasti membayar mahal untuk mendapatkan ketiga pedang itu. Bagaimanapun, ketiga pedang ini semuanya adalah artefak. Pada saat kritis, mereka dapat digunakan sebagai kartu truf bagi sebuah klan untuk mewarisi kekayaan milenium.
Sekalipun tidak dapat digunakan, tidak akan mudah dikeluarkan. Jericho Lee berkata dengan menarik, Sekte Maoshan tahu yang sebenarnya, tapi saya telah membangun kembali artefak untuk mereka sebelumnya. Sampai batas tertentu, itu lebih cocok untuk mereka daripada Jenderal Moye. Tentunya Sekte Maoshan tidak bisa menggunakan kedua pedang ini. Yah, karena mereka tidak bisa menggunakannya maka mereka rela mengeluarkannya. Artefak itu punya semangat, apalagi mereka yang sudah lama lahir dan mengikuti banyak master selalu sangat kritis dan ketat, dan orang biasa tidak bisa masuk ke mata mereka. Moye umum akan jatuh ke tangan mereka, hanya karena tidak ada tempat untuk pergi dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Putranya menjelaskan. Ini sama dengan pedang Longquan. Pemilik pedang Longquan sebelumnya adalah keluarga kerajaan dinasti Tang. Kemudian diubah menjadi Liu Daoxian dari istana Liu Daoxian. Setelah Liu Daoxian meninggal, untuk sementara ditinggalkan di reruntuhan Sungai Lohe selama ribuan tahun. Artefak itu sombong, tidak mungkin memilih orang biasa-biasa saja sebagai tuannya. Dari sini terlihat bahwa situasi Taya Jian hampir sama. Jericho Lee mengerutkan kening, di mana 4 pedang yang tersisa. Dia berpikir bahwa dengan jaringan intelijen Tianjimen, dia seharusnya mengetahui situasi dari 4 pedang yang tersisa seperti punggung tangannya. Yu Changjian telah diasingkan ke luar negeri, dan orang-orang Tianjimen telah pergi mencarinya. Pedang Chunjun disegel di sebuah makam kuno. Gerbang Tianji telah mencarinya. Pedang itu dapat ditemukan dalam beberapa hari. Pedang Cheng Ying ada di tangan Jiu Xuanmen. Saya pikir Anda tahu detail Jiu Xuanmen, jadi tidak sulit untuk mendapatkannya. Seharusnya sedang dalam perjalanan untuk mengirimkannya. Hanya Zhan Lujian, yang terakhir, yang dalam masalah. Pada titik ini, Tianji Shengzi mengerutkan kening. Apa masalahnya? Pedang Zanlu, menurut informasi, telah berada di tangan klan iblis. Menurut informasi yang dapat dipercaya, tampaknya pedang itu berada di tanah leluhur klan iblis, dan tanah leluhur klan iblis berada di reruntuhan Qionglou. Di dekat sini. Jericho Lee kaget melihat kejadian itu. Apakah pedang Zanlu ada di tangan klan iblis? Tidak mengherankan jika putra surgawi akan mengatakan bahwa ada beberapa masalah, karena klan iblis tidak mudah untuk dihadapi. Bukan karena kekuatan klan iblis terlalu kuat untuk dihadapi, tetapi orang-orang dari klan iblis itu licik. Jericho Lee memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini selama operasi peninggalan Lohe terakhir, terutama wanita ular, yang pandai dalam perhitungan dan kejam. Pasti ada banyak barang seperti itu di klan iblis. Aku pasti sakit kepala. Tentu saja Jericho Lee tidak takut. Lagi pula, dia juga pandai berhitung. Dia tidak mungkin rugi jika dia menjadi konselor bagi seorang konselor. Maksudmu pedang Zanlu mungkin ada di tangan leluhur abadi klan iblis? Ya, menurut informasi dari gerbang Tianji, pedang Zanlu telah berada di tangan leluhur abadi klan iblis yang sebenarnya ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk jatuh, hanya menyisakan hantu, jadi pedang Zanlu dikuburkan bersamanya. Namun kini klan iblis telah menangkap manusia yang bisa dibawa pergi, dan berencana membiarkan leluhur lama terlahir kembali melalui tubuhnya. Jadi jika ingin mendapatkan pedang Zanlu, kau harus membunuh leluhur sang klan iblis. Mendengar ini, Jericho Lee mengangkat alisnya dan mencibir, itu benar. Awalnya aku akan membunuh monster tua ini. Sekarang pedang Zanlu ada di tangannya, yang memberiku alasan untuk membunuhnya. Sekarang, dia punya alasan lain untuk pergi ke reruntuhan Qionglou. Dengan kekuatanmu, tidak perlu khawatir. Adapun pria misterius yang kamu katakan, gerbang Tianji telah diselidiki, dan hasilnya akan segera terlihat, kata Tianji Shengzi. Mendengar kata-kata itu, alis Jericho Lee memancarkan warna yang aneh. Dia ingat bahwa dia tidak secara langsung menyebutkan masalah orang yang datang dari negeri dongeng ke Tianji Shengzi, tetapi memberitahu Li Wenyan. Li Wenyan sudah menghubungi Li Xuanwu sebelumnya, tapi sekarang Tianji Shengzi juga mengetahuinya. Dengan cara ini, semua hal yang dia selidiki adalah benar. Beri aku informasi tentang lokasi nenek moyang klan iblis, kata Jericho Lee dengan suara yang dalam. Tidak, seseorang akan membawamu, bukan? Putra surga berkata sambil tersenyum. Jericho Lee tahu bahwa dia sedang berbicara tentang puisi Tang, yang lembut dan iblis tua, jadi dia tidak bertanya lagi. Itu saja detailnya. Saat reruntuhan dibuka, kamu harus berusaha untuk tidak mengganggu leluhur klan iblis. Meskipun lelaki tua itu sekarang hanya hantu, klan iblis tidak berusaha keras untuk menemukan semua jenis harta karun yang ditemukan dan banyak tubuh daging yang bisa diambil. Meski bukan yang paling sempurna, namun bisa membuatnya memiliki tubuh aktif untuk saat ini. Bisakah mereka mainkan paruh pertama hidupmu? Persepsi Zheng Xian masih buruk. Mengekspos dirinya terlalu dini mungkin membuatnya melompat keluar dari tembok. Putra surga memperingatkan. Faktanya, Jericho Lee sama sekali tidak memperhatikan leluhur klan iblis, karena hantu tua hanyalah kekuatan abadi yang sebenarnya, dan kekuatannya saat ini sudah dapat bersaing dengan puncak alam eklosi. Tentu saja, demi keselamatan seluruh perjalanan, untuk mencegah leluhur klan iblis melarikan diri dengan pedang Zanlu, dia pasti tidak akan menakuti ular itu.
Bab 2654. Apakah markas besar Tianjimen berada di reruntuhan Qianglou? Jericho Li selalu penasaran dengan hal ini. Tianji Shengzi menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin markas besar gerbang Tianji ada di sini? Beberapa orang di gerbang Tianji berada di negeri dongeng, dan beberapa orang ada di dunia ini. Di dunia ini, orang-orang Tianji tersebar di seluruh belahan dunia. Dengan penyembunyian yang tinggi. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang base camp, itu ada di Gunung Tianshan. Sedangkan untuk reruntuhan Qianglou, hanya ada benteng di sini. Saat Anda memasuki reruntuhan, Anda bisa mendapatkan pedang Zanlu, dan masuk lebih dalam, seseorang akan menemuimu. Dan kuharap rencanamu berhasil. Gerbang Tianji secara alami tahu tentang barisan besar di luar reruntuhan Qianglou. Bahkan gerbang Tianji diam-diam mengirim seseorang untuk membantu asosiasi seni bela diri menyelesaikan pengaturan susunannya. Yah, pertama-tama. Jericho Li memesan sesuatu dan kembali ke kediamannya setelah makan. Dia mengeluarkan pedang Taya, pedang Gan Jenderal Moye, pedang Cixiao, pedang Suanyuan dan pedang Longkuan. Sekarang, dia telah mendapatkan 6 dari 10 pedang teratas. 3 pedang lainnya sedang dalam perjalanan. Pedang Zanlu akan segera tersedia. Pedang Suanyuan, pedang Taya dan roh pedang kader Moye semuanya mengeluarkan suara terkejut saat mereka melihat pedang Suanyuan. Apakah dia orang takdir yang diatur oleh Yuan Tiangang? Tubuh pedang roh pedang Suanyuan bergetar ringan, kamu merahasiakan informasinya. Dari mana memulainya? Tai Ajian mengayunkan pedangnya. Jericho Li memikirkannya dan berkata, kenang-kenangan apa yang diambil oleh keturunan keluarga kerajaan dinasti Tang. Saat itu, keturunan keluarga kerajaan Li Tang menghilang bersama kenang-kenangan yang diberikan oleh Yuan Tiangang. Bisa juga dikatakan bahwa mereka sedang menjalankan tugas lain yang diatur oleh Yuan Tiangang, sama seperti Li Xuanwu, Xia Houji dan Yu Qihuan. Saya tidak tahu tentang itu, kata Tai Ajian. Saya tahu, Moye Sword menunjuk, token itu adalah sebuah tanda, tapi itu sebenarnya semacam instruksi. Instruksi. Jericho Li mengerutkan kening, instruksi apa? Apakah Anda memiliki kunci gudang senjata Sang Yuan? Pedang Moxie bertanya. Jericho Li membalikkan tangannya, dan sebuah kunci besar muncul di tangannya. Melihat kuncinya, pedang Moxie menyerah suara gemetar, mereka benar-benar berhasil. Mereka mencuri kunci dari gudang senjata Sang Yuan. Jericho Li merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, tapi dia tidak buru-buru bertanya, tapi kembali ke topik sebelumnya, apa instruksinya? Itu adalah perintah pemanggilan dari suatu kekuatan yang sangat kuat di gudang senjata Sang Yuan. Hanya orang yang memegang token itu yang bisa mendapatkan perintah itu. Jawab pedang Moxie. Maksudmu instruksinya disembunyikan di dalam token? Jericho Li terkejut. Ya, token itu sangat istimewa. Konon hanya roh bawaan yang kacau yang bisa membukanya. Tampaknya itu dikembangkan oleh nenek moyang tertua dari keluarga roh bawaan yang kacau, dan orang lain tidak bisa menggunakannya. Tidak. Bukan berarti itu tidak bisa digunakan. Itu berarti kamu harus memiliki kekuatan keluargamu untuk membukanya. Kalau tidak, bahkan Daluo Jinxian pun tidak bisa melakukannya. Ini adalah informasi terpenting yang disegel Yuan Tiangang denganku di waktu itu. Ada banyak jenis makhluk kacau, tidak hanya manusia, tetapi juga banyak monster dan monster. Mereka semua lahir dari kekacauan, jadi mereka semua menjadi objek buruan. Namun ada yang sangat kuat, ada pula yang sangat lemah sejak awal. Jericho Li, bagaimanapun, termasuk dalam roh bawaan khusus yang kacau, yang pada awalnya sangat lemah, tetapi tumbuh dengan sangat kuat. Ia berwujud mirip manusia dan dekat dengan keluarga ruh, sehingga disebut ruh bawaan. Klan ini juga yang terkecil di negeri dongeng. Jericho Li sedikit mengernyit. Kenang-kenangan yang diberikan kepada keturunan kerajaan Li Tang ternyata merupakan tanda khusus, yang dapat digunakan untuk memanggil beberapa kekuatan kuat di gudang senjata Sang Yuan. Apa kekuatan komandonya? Jericho Li bertanya lagi. Pedang Moye berpikir sejenak, saya tidak yakin tentang itu. Yang saya simpan adalah informasi tentang kegunaan sebenarnya dari kenang-kenangan tersebut, dan informasi yang saya simpan dianggap oleh Yuan Tiangang sebagai informasi yang paling penting. Artinya, kekuatan yang bisa dipanggil dengan perintah panggilan sepertinya merupakan kekuatan keos yang paling orisinal dalam keos, yang setara dengan nenek moyang segala sesuatu. Sama seperti Nuwa, nenek moyang manusia, seorang penganut Tao Sanxing. Apalagi, keberadaan tertua keluarga Anda kehilangan nyawanya untuk mendapatkan kekuatan semacam itu, yang tampaknya melibatkan banyak perjuangan kuno. Pada akhirnya, nenek moyang keluarga Anda menang, dan hanya Anda yang dapat menggunakan kekuatan itu. Setelah mendengar ini, Jericho Li tidak bisa menahan cemberutnya. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak rahasia kuno yang terlibat di dalamnya. Ada satu hal yang pasti. Apa yang bisa dipanggil dengan perintah panggilan itu pasti sangat kuat. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana Yuan Tiangang dan Yuan Tiangang mendapatkan kunci gudang senjata Sang Yuan? Jericho Li bertanya.
Aku tidak tahu, pedang Moye mengguncang tubuhnya. Aku tahu itu, Tai Ajian terbang, lalu mengukir beberapa garis di tanah, dan menulis nama di akhir setiap baris. Lihat, ada 3 garis, 3 nama, membentuk segitiga. Pertama-tama, orang-orang yang naik ke bumi. Faktanya, bukan Yuan Tiangang yang mencuri kunci gudang senjata Sang Yuan. Dia hanya bertanggung jawab menyembunyikan kunci gudang senjata Sang Yuan di dunia ini. Orang yang sebenarnya mendapatkan kunci tersebut dapat dilacak. Kembali ke Tianzun dan Hongjun. Tapi sekarang saya akan menggunakan Yuan Tiangang untuk merujuk pada kekuatan bumi untuk terbang ke negeri dongeng. Lalu di pojok kiri bawah adalah nenek moyang keluarga Anda, tetapi tidak mungkin ditemukan mengetahui berapa generasi nenek moyang yang ada, dan tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Nenek moyang Hongjun, yang dapat mereka temukan adalah sekitar 9 juta tahun yang lalu, salah satu nenek moyang Anda, namanya adalah nenek moyang Yun Xiao. Di saat itu, Anda adalah keluarga yang kuat di negeri dongeng, dan nenek moyang Yun Xiao juga abadi. Tidak ada yang berani mengejarmu. Anda termasuk dalam kelompok yang tidak dapat terprovokasi. Khususnya, pada saat itu, Yun Xiao Laosu masih memegang instruksi pemanggilan dan kunci gudang senjata Sang Yuan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang tertinggi pertama di negeri dongeng. Di pojok kanan bawah adalah musuh Yun Xiao Laosu saat itu. Dia juga Xianzun Dafeng. Pada saat itu, dia mendambakan kekuatan gudang senjata Sang Yuan, jadi dia bergabung dengan beberapa Xianzun Dafeng dari berbagai kelompok etnis untuk melancarkan pengepungan kolektif terhadap Yun Xiao Laosu. Pada saat itu, meskipun Yun Xiao Laosu memiliki kunci dan instruksi pemanggilan Sang Yuan Arsenal, dia kalah jumlah. Ratusan Zun abadi mengepungnya. Pada saat itu, hanya Yun Xiao Laosu dari keluarga Anda yang mencapai alam Zun abadi. Akibatnya, Yun Xiao Laosu terbunuh. Tentu saja, Hunyu Laosu juga membayar harga nyawanya dan membawa ratusan Zun abadi untuk dikuburkan bersamanya. Setelah perang itu, kunci dan papan komando gudang senjata Sang Yuan diambil oleh Tuan Abadi. Untuk memperebutkan kunci dan Dewan Komando, perang negeri dongeng pecah selama 100.000 tahun, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya.